Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulianisa Sakifa Maharsal dengan NIM 22252100032. Pada video kali ini, aku akan memaparkan materi tentang koefisien binomial sebagai pemenuhan tugas matematika diskrit. Koefisien binomial. Di sini ada teorema dan definisi dari binomial. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian dari teorema binomial. Nah, dalam aljabar elementer, teorema binomial adalah teorema yang menjelaskan mengenai pengembangan eksponen dari penjumlahan antara dua variabel atau binomial. Nah, sedangkan ada juga nih definisi lain dari teorema binomial, di mana teorema binomial yaitu teorema yang menyatakan cara menentukan koefisien-koefisien hasil pangkat dan penjumlahan dua suku yang polanya dapat dibentuk dari segitiga Pascal. Selanjutnya ada segitiga Pascal. Kita udah nggak asing lagi dengan bentuk dari segitiga Pascal. Nah, ternyata teorema binomial ini memberikan cara untuk menjabarkan bentuk perpangkatan X plus Y pangkat N. Yang dalam hal ini, N ini merupakan bilangan bulat positif. Nah, cara ini digunakan sebagai alternatif bagi penggunaan segitiga Pascal. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang penjabaran bentuk perpangkatan X plus Y pangkat N. Nah, dengan penggunaan segitiga Pascal. Nah, kita lihat nih di mana untuk N sama dengan 0, di mana X tambah Y pangkat 0 itu hasilnya 1. Kita lihat di segitiga Pascal baris pertama, itu pun 1 ya angkanya. Nah, coba nih selanjutnya, X plus Y pangkat 1 sama dengan X plus Y. Nah, di mana X dan Y ini kan memiliki koefisien 1. Begitupun di segitiga Pascal, angkanya itu 1, 1 gitu kan. Nah, selanjutnya ada X plus Y pangkat 2, yang hasilnya X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Dimana koefisiennya kita lihat nih, ada koefisien dari X kuadrat itu 1, dari XY itu 2, dan dari Y kuadrat itu 1. Nah, berarti kan koefisiennya 1, 2, 1. Nah, sama ya kayak yang ada di segitiga Pascal. Nah, begitupun berlaku sampai N kesekian. Nah, itu tuh nanti koefisien-koefisien dari penjabaran X plus Y pangkat N itu merupakan angka-angka yang ada di segitiga Pascal, teman-teman. Selanjutnya itu ada aturan penjabaran bentuk perpangkatan X plus Y pangkat N. Nah, untuk aturan pertama, suku pertama adalah X pangkat N, sedangkan suku terakhir adalah Y pangkat N. Nah, seperti yang udah kita lihat sebelumnya nih, misalnya untuk X plus Y pangkat 3. Nah, suku pertamanya itu pasti X pangkat 3 dan suku terakhirnya itu pasti Y pangkat 3. Nah, untuk aturan yang kedua, pada setiap suku berikutnya pangkat X berkurang 1, sedangkan pangkat Y bertambah 1. Nah, untuk setiap suku jumlah pangkat X dan Y adalah N. Udah kita lihat juga tadi misalnya X plus Y pangkat 2. Nah, suku pertamanya itu X kuadrat, di suku keduanya yaitu 2XY. Terus di suku ketiganya yaitu Y kuadrat. Nah, dimana di sini berarti pangkat X itu semakin berkurang. Dari yang tadinya pangkat 2, pangkat 1, sampai X-nya hilang. Nah, kalau yang Y-nya itu bertambah. Dari yang tadinya nggak ada Y-nya, terus Y-nya bertambah jadi Y pangkat 1, terus udah gitu pangkatnya bertambah jadi Y pangkat 2. Terus untuk aturan yang ketiga, di mana koefisien untuk X pangkat N min K, Y pangkat K, yaitu suku ke K plus 1 adalah C NK, di mana bilangan C NK ini disebut sebagai koefisien binomial. Dari aturan-aturan yang tadi kita bahas, ditarik kesimpulan dari aturan bentuk perpangkatan X plus Y pangkat N, sehingga didapatkan X plus Y pangkat N sama dengan seperti yang bisa kalian lihat di layar. Sehingga nih, dari aturan ini timbullah teorema binomial, yang dimana misalkan X dan Y adalah peubah dan N adalah bilangan bulat tak negatif atau bilangan bulat positif, maka menghasilkan
X plus Y pangkat N sigma K sama dengan 0 N C N K X pangkat N min K Y pangkat K. Seperti yang bisa kalian lihat ya. Nah, berikutnya aku akan memberikan contoh-contoh soal dari penggunaan koefisien binomial. Nah, untuk contoh yang pertama, uraikan 3x min 2 pangkat 3. Oke, penyelesaiannya. Kita misalkan dulu nih 3x min 2-nya itu menjadi A dan B, di mana A-nya itu sama dengan 3x dan B-nya itu sama dengan min 2. Nah, bentuk perpangkatan yang kita punya di sini kan 3x min 2 pangkat 3, sehingga itu bentuk dari x plus y pangkat 3. Nah, tadi kita sebelumnya sudah tahu penjabaran dari x plus y pangkat 3 itu x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2y ditambah 3xy pangkat 2 ditambah y pangkat 3. Nah, tadi kan kita misalkannya A dan B. Nah, sehingga x dan y-nya itu kita rubah menjadi A dan B. Nah, sehingga nih ada kita jabarkan dari A plus B pangkat 3 itu sama dengan C 3,0 A pangkat 3 ditambah C 3,1 A kuadrat B ditambah C 3,2 AB kuadrat ditambah C 3,3 B pangkat 3. Nah, C 3,0, C 3,1, C 3,2 dan C 3,3 itu merupakan koefisien-koefisien dari A plus B pangkat 3 yang sudah kita bahas tadi, yang dimana koefisien-koefisien ini didapatkan dari segitiga Pascal. Nah, sehingga kita dapatkan 1 dikali 3x pangkat 3 ditambah 3 dikali 3x pangkat 2 dikali min 2 ditambah 3 kali 3x dikali min 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali min 2 pangkat 3, sehingga dihasilkan 27x pangkat 3 min 54x pangkat 2 ditambah 36x min 8. Nah, sehingga setelah kita uraikan nih, hasil dari 3x min 2 pangkat 3 itu adalah 27x pangkat 3 min 54x pangkat 2 ditambah 36x min 8. Seperti itu. Nah, selanjutnya contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini diberikan soal koefisien A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat 6 dalam ekspansi A plus B plus C pangkat 11 adalah. Nah, penyelesaiannya itu kita menggunakan pembagian faktorial-faktorial. Nah, di mana kita punya nih pangkat yang ada dalam ekspansi yang kita punya itu kan 11. Sehingga di sini kita taruh dulu 11 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial, 6 faktorial. Nah, 2 faktorial, 3 faktorial, 6 faktorial itu tuh dari mana? Nah, itu tuh dari perpangkatan, dari pangkat-pangkat koefisien A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat 6. Nah, sehingga setelah kita uraikan nih ada menjadi 11 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial, dan 6 faktorial. Nah, 11 faktorial kita uraikan jadi 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial, sehingga kita dapatkan 6 faktorialnya kita coret dan tersisa 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 per 2 faktorial 3 faktorial, sehingga hasilnya yaitu 4620. Nah, berarti koefisien dari A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat 6 dari ekspansi A plus B plus C pangkat 11 yaitu adalah 4620. Nah, selanjutnya yaitu contoh yang ketiga. Tentukan suku keempat dari 2x plus 3y pangkat 3. Nah, ini tuh kita dapat selesaikan dengan menggunakan rumus x plus y pangkat n sama dengan c n, k, terus x pangkat n min k, y pangkat k, di mana n-nya itu 3 dan k-nya itu 3. Dari mana k-nya 3? Kita kan akan mencari suku keempat, berarti 4 min 1, seperti itu. Nah, kita jabarin ya. Jadi 2x plus 3y pangkat 3 sama dengan C 3,3, terus 2x pangkat 3 min 3 kali
3Y pangkat 3. Nah, sehingga didapatkan 3 faktorial per 1 faktorial 3 faktorial dikali 2x pangkat 0 dikali 3y pangkat 3. Terus udah gitu, selanjutnya dihasilkan kembali 3 faktorial per 1 faktorial 3 faktorial dikali 1. 1 ini dari mana? 1 itu dari 2x pangkat 0, itu 1. Terus dikali 27y pangkat 3, yaitu hasil dari 3y pangkat 3. Nah, 3 faktorial per 1 faktorial 3 faktorial itu hasilnya 1. Terus dikali 1 dikali 27y pangkat 3, sehingga menghasilkan 27y pangkat 3. Nah, sebenarnya teman-teman, untuk yang C 3,3 itu dapat kita ketahui langsung ya. Itu tuh merupakan koefisien dari suku keempat dari bentuk x plus y pangkat n, yaitu 1 kan. Nah, tapi kita juga bisa mencarinya dengan yang ada tadi kita cari ini. Nah, sehingga suku keempat dari 2x plus 3y pangkat 3 itu adalah 27y pangkat 3. Seperti itu. Nah, mungkin itu aja yang dapat aku jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.